Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini. Ada teman-teman kita, ada 3 orang dari berbagai macam daerah ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat. Oh iya, kemarin dengar-dengar juga di sini ada teman kita yang baru balik nih. Wih. Dari Semarang ya Mas? Iya, benar. Ya Allah. Berarti kemarin di sana tuh gimana Mas, kira-kira dapat cewek nggak atau nggak cewek nggak tuh? Dapat si orang Kupang. Wah, Ceritain dong. Apa tuh? Ceritain. Iya, ceritain gimana caranya sih, Pak? Jadi gini loh, yang pertama di situ itu kan kita sering sharing ya. Iya. Entah dari tempat tinggal, dari apa namanya sekolah. Nah, habis itu kita udah sharing. Nah, dari hati ke hati nih cocok. Oke. Gitu. Terus? Nah, untuk sekarang alhamdulillah dapat. oh, berarti masih dalam pendekatan ya atau PDKT? Iya, Ya. Iya Mas. Saya juga sebelumnya kan memang udah deket ya. Ya, cuman ya gimana ya, ya namanya zaman sekarang gitu loh. Susah. Betul sekali, susah. Berat Mungkin gitu. di sini ada nggak sih yang kira-kira udah pacaran yang bertahun-tahun gitu loh, kayak Iya. mungkin tak ada yang pengalaman di sini gitu. Wah, gimana Kak Regina? Apakah ada pengalaman? Oh, mungkin Sharing dong. Kak Regina nih, mungkin boleh gitu, gimana sih maksudnya bisa kalau boleh tahu sebelumnya hubungannya itu udah berapa tahun Kak pacarannya? Hubungan gue ya lumayan lama lah ya, 2 tahun ada lah ya. Ya saya paling lama cuma sebulan Pak. Ini aja saya juga belum sampai sebulan ini. Makanya mau tahu nih hubungan kalau misal langgeng. Gimana tuh? Ada tutornya nih. Boleh tuh. Kan buat kaum laki-laki nih biar Dapat hidup ya? ke depan nyaman, Oh, gitu, nyaman. Sampai dari tangan ke Iya, tangan. benar. Cocok. Mungkin lebih tepatnya supaya bisa dapat juga atau punya hubungan yang lama gitu. Iya, benar. Coba Kak, gimana? Coba tuh, Ya, dong. kalau menurut gue, kalau misalnya hubungan langgeng tuh ya, lu kalau misalnya udah punya hubungan, jangan terlalu dikekang. Rata-rata tuh banyak ya orang yang nggak mau dikekang. Kalau misalnya dikekang tuh pasti bakalan nimbul bohong, entah itu selingkuh kan. Tapi kalau misal pasangan lu mau kayak gimana pun, selain ini ya, selain apa namanya berhubungan sama orang lain ya nggak apa-apa, terserah dia, Iya. bebasin aja. Itu sih menurut gua, nggak usah masuk selingkuh aja, jadi saling percaya satu sama lain aja. Itu contohnya Kakang gimana tuh? Salah satu contohnya deh apa, Pak? Misalnya kan kalau cewek banyak lah ya, bukan gue doang. Pasti kalau misalnya cowoknya kayak izin main sama temen-temennya, pasti banyak yang cemburu sama temennya. Iya, kebanyakan sih sekarang juga Ya gitu. kan, ya nggak apa-apa kalau misalnya lu main sama temen-temen lu. Oh, Jangan harus sama lu mulu, kan dunia lu bukan sama pacar lu mulu. Tuh, Berarti pada intinya itu hubungan itu harus saling percaya. ya harus sih. Iya. Karena kalau misalkan banyak ya kasusnya mungkin dari sini dikekang nih, tiba-tiba ada kayak di hatinya dia itu kayak pengen mengekspor dunia luar. Iya. Nah, Terus. iya, jadi mungkin dia kayak mungkin tiba-tiba entah selingkuh atau gimana di belakang kita. Jadi ya mungkin lebih baik lu mau main pun setara, yang penting Bebas, ini bebas ya. lu itu tahu batasannya gitu kan. Ya. Pernah nggak ada mah diselingkuhin? Aduh, gimana nih? Gimana tuh? Aduh. Ya kalau saya sih jangankan diselingkuhin Kak, Apa tuh? dimanfaatin cuma duitnya aja tuh. Gak enak. Iya betul. Itu ibarat kata selingkuh itu kurang enak sih ya. Kurang Mungkin afdol ya? kalau kata orang yang pemain lah ya kan, Oh, iya. kayak ada rasa-rasanya tantangan tersendiri ya kan. Apalagi kalau mungkin memang ya karena mungkin ada salah satu quotes atau mungkin zaman apa anak sekarang bilang tuh begini,
Apa tuh? Kalau bukan lu yang dia mau, maka bukan lu yang bisa ini gitu loh. Pada intinya seperti itu ya. Tapi selingkuh bukan berarti cuma jalan atau chatan doang ya. Iya. Nah, Emang ada Banyak kalau misalnya selingkuh tuh entah jalan, chatan, bisa jadi lu nanyain mantan lu ke temennya aja itu udah termasuk selingkuh tau. Menurut gue ya. Menurut gue. Nanyain mantan ke teman. Iya. Mungkin positif tingginya dia masih kemarin mantannya masih punya utang Iya. kali. Ya kan? Bisa Mungkin jadi. pengen lagi utangnya ya. bisa jadi. Berarti kalau menurut Kak Regina seperti itu. Iya. Nah, terus tadi kan kakak nanya ya ke saya katanya pernah nggak diselingkuhin gitu. Nah, kalau Kak Regina sendiri ya namanya 2 tahun kan bukan cukup waktu yang singkat gitu. Iya. Lumayan lama ya, lama itu. Mungkin pernah nggak sih ada cowoknya selingkuh atau mungkin bisa kata baru titik-titiknya nih ya Nah, baru timbul ya tapi cuma udah Apa kegep. ya masalah? Iya, Oh, timbul. iya. Timbul perselingkuhan. Ya, Ya. ya, baru pengen mulai udah kegep. kacau. Gimana tuh Bukan Kak? pemain itu berarti itu deh. Enggak sih ya, nggak pernah diselingkuhin enggak. Tapi gue nggak tahu ya ke depannya gimana. Kan gue kan nggak selalu sama cowok gue, jadi ya gue nggak tahu dia di belakang gue gimana. Yang setahu gue ya nggak pernah. Ya mungkin Yuda atau Nabil. Ada pengalaman apa ini? Sempet itu nggak ada dong. Oh, pernah pacaran apa nggak pernah kenal Kalau cewek? suka sih sempet, cuma kayak di PHP-in gitu loh. Gue sempat suka nih, tapi cewek ini Ada. Iya. Hubungan tanpa status. Nah, kalau kasus tersebut gimana tuh Kak triknya supaya antisipasi. gitu ya? Mungkin supaya si Nabil ini kedepannya ketika dia suka sama orang dia bisa makin pede gitu loh, terus juga bisa mengungkapkan rasanya atau mungkin cewek itu tertarik sama dia gitu loh. Ada nggak tuh? Entah dari kita melakukan si wanita tersebut dengan sikap kita perhatian yang lebih atau seperti apa tuh Kak? Ada nggak tuh? Ya mungkin kalau misalnya mendapatkan cewek, kalau menurut gua jangan terlalu di spam banget. Apalagi kalau misalnya baru pertama kali ya. Jangan Berharap. nggak dibales terus langsung gitu, jangan diemin aja, dia juga jual mahal walaupun mau dia ya. Oh, berarti pada intinya jangan terlalu terlihat bahwa kita tuh pengen dapetin dia. Iya, jangan kelihatan. Nanti Berharap, ujung-ujungnya malah kita yang disia-siakan karena dia tahu dia berharap sama kita gitu. Iya. Jadi ya istilah kata main tarik ulur. Di mana ada peluang maka di situ kita tarik. Nah. Siap. Lu harus pintar ngambil hatinya aja sih kalau dapetin cewek. Susah sih. Jadi kalau Mas Yuda nih ada pengalaman apa gitu atau pernah nggak sih? Oh, Ada bener lu ada sih. 10 mantan lu. Wis, banyak banget itu mah. Kasih tahu. Nggak ada. Kasih tahu dong. Lima. Tuh kan. 5 aja kurang maksud saya gitu. gitu. Coba kasih tahu dong. Jadi pengalaman itu ya hampir sama lah kayak situ. Belum sempat dimiliki tetapi udah dimiliki orang lain. Aduh. Parah. Itu semua 5-5-nya tuh. Wah iya. Nangis di lima-limanya sih. Terakhir emang putusnya kenapa? Itu Hambatan yang terakhir ya. Asik. terakhir itu gara-gara ini apa ketidur. Keciduk apa tuh? Selingkuh ya? Iya, selingkuh bisa juga sih. Siapa yang selingkuh? Ya pacar mantan. Ya. Terus gimana lu Reaksinya? ngejalaninnya? Ngejalaninnya ya gua Kecewa? apa? Kecewa kan? Kecewa sih enggak sih, karena kan gua bisa naik ke hotel nih, ibarat nih kan di bawah masih banyak cewek yang lain, masih bisa cocok satu-satu gitu, coba lagi gitu. Oh, Berarti pintu-pintunya tuh. berarti pada intinya gini Pak, dia mikir bahwa wanita itu bukan hanya dia, Iya, tapi di luar sana benar. masih banyak, Iya, ya kan. benar. Jadi buat apa nangisin ngegalauin dia kan? Karena di luar sana mungkin banyak yang lebih dari dia. Iya, benar. Karena kan kalau jodoh itu sejauh manapun kita berada, maka pada akhirnya kita ketemu. Dia sendirinya nggak gamon aja.
Sakit sekali guys, langsung ditembak ya. Langsung sekarang. Aduh. Dapat gimana tuh terakhir? Terakhir. Dia mantan Sama terakhir. yang mana sih yang Bekasi? Ada yang Bekasi, ada yang mana nih? Yang mana ya? Saya juga bingung sih kak. Kayaknya sih Bekasi banyak banget kayaknya. Iya, guys. Cuman Jadi, banyak Aduh. Satu Bekasi ya Mar. Iya, sama Bekasi ya, alhamdulillah sih aman aja. Ya cuman saya sih bisa putusnya karena istilah kata tuh kita tuh cinta segitiga. Oh. Banyak Ini sih siapa kan, sama temennya? Iya, jadi gua tuh punya mantan. Nah mantan gua itu punya temen nih. Iya. Nah ketika waktu itu gua teleponan kan. Nah akhirnya gua dikenalin nih sama temennya mantan gua. Akhirnya si mantannya temen gua temennya mantan gua ini dia suka sama temen gua. Tapi temen gua ini dia udah suka sama yang lain. Akhirnya dia sempat deket nih temannya mantan gua. Akhirnya gua jadian lah. Nah setelah mantan gua tahu temannya jadian sama gua, jadi dia tuh kayak konflik berdua gitu. iya. Nah sedangkan mantan gua ini masih suka sama gua gitu kan. Kenapa nggak balikan aja? Nah justru gua belum punya suatu hal yang pengen gua ajak aneh. asik. Anehnya gini, daripada lo berdua berantem, mendingan berdua jadi pacaran sama gua. Pasti mau dua. Nah, itu dia kan Berdua dong. Udah satu biji aja, istilah kata udah geleng-geleng begini ya, apalagi berdua kan? Terus gimana tuh hasil lalu? Ya akhirnya karena gue sebagai cowok yang gentle yang Asik. jadi yang lebih baik gue yang mengalah biar hubungan dia tuh berteman dengan baik lagi gitu kan. Ya jadi buat apa kita mempertahankan seseorang kalau kita itu tidak merasa bahagia? Kalau bagi Siap. tunggu bentar, masih ada pikiran tuh. Apa tuh? Cewek kan ada kode-kodenya nih si cowok. Itu kodenya apa tuh? Kode apa nih? Oh misalkan kayak kangen nih pengen ketemu udah lama Iya. terus pura-pura ngambek kali Iya. ya. Iya sih juga begitu. Kalau misalnya mau ketemu pasti sebelumnya ngajakin berantem dulu. Baru nggak lama kan disamperin ke rumah. Supaya dibujuk ceritanya ya. Iya, gitu. Kenapa sih cewek itu begitu gengsi kalau kata orang ya? Emang rata-rata semua cewek sih gengsi. Padahal tinggal bilang aja gitu kayak lagi jalan ceritanya kan naik motor nih lagi jalan. Ada tukang bakso, mau bakso nggak? Terserah. Ya kan padahal tinggal bilang gua mau gitu kan. Tapi giliran udah jauh ya kan. Tadi Semua kayak rumah tadi tukang bakso kayaknya enak tuh. Kenapa lu nggak ngomong pas tadi ya kan? Jadi kita tuh sebagai cowok kayak udah serah gitu. Makanya lo harus ngerti kosakata perempuan. Kalau misalnya setelah itu berarti dia mau. Mau. Rata-rata gitu ya. Kadang iya, enggak iya. Iya. Dan juga kadang enggak, iya iya. Itu tuh susah tuh. Jadi istilah kata itu perempuan itu bagaikan teka-teki. Iya. Ya kan banyak isian yang mungkin tidak bisa kita tebak. Betul. Betul. Susah tuh harus dicari tuh. Nah, kalau Kak Regina sendiri nih, kira-kira gimana sih kalau cowoknya tipe-tipe orang yang tutup poin atau mungkin yang ngalur kidung wetan ya kan kayak gue ngalur dulu gitu. Nah sih gue langsung, ya udah langsung ngomong aja. Oh, to the kalau point. ditanya, to the point aja. Ya cowok gue juga peka aja sih langsung. Wah, nah, Jarang tuh cowok. tapi pernah nggak sih Kak Regina nih dapetin cowok yang mungkin nggak kayak sekarang itu kayak yang sebelum-sebelumnya. ya sebelum-sebelumnya kayak kurang peka atau Nah gimana? justru yang sekarang baik banget. Kalau misalnya sebelumnya enggak banget deh. Kacau. Oh, Nggak. tapi baik itu maksudnya dalam arti dia bisa memahami Kak Regina seperti ini apa mungkin dari awal seperti itu atau mungkin pas di belakangan ini gitu pas sudah di jalan 1,5 tahun gitu atau gimana tuh Kak? Kalau emang dari awal ya namanya juga beradaptasi ya sama kitanya ya pasti kurang paham. Sekarang dia ya udah ngalah ya ngalah. Dia ngalah sabar. Nggak pernah sih kayak berantem gede-gedean nggak pernah. Oh, kecil-kecilan itu. Kecil-kecil. Nah, berarti kita tarik ke belakang tuh awal-awal kenal beradaptasi. Berarti memang awal-awalnya seperti bisa kata belum terlalu cinta gitu kan karena mungkin baru kenal beradaptasi. Mungkin pas awal-awal itu ada nggak sih kayak kakak pengen kayaknya gue mendingan udah gitu sama dia atau gimana nih? Pernah nggak sih ada rasa tersebut pas di awal nih gitu? Ada rasa bosan gitu. Iya.
boring. Kayaknya enggak deh, soalnya juga gue HTS lumayan lama sih. Sama 3 orang bulan tersebut. sama yang ini. Oh, Iya. soalnya kan kalau saya tuh tipe-tipe di awal kalau menurut saya komunikasinya kurang baik ya, jadi kayak buat apa dilanjutin? Karena hidup itu perlu komunikasi yang baik. Oh, iya. Ada poinnya tuh. Nah, seperti kita anak-anak komunikasi, makanya belajar di komunikasi supaya bisa meraih cewek. Apalagi kan komunikasi antar pribadi itu Tapi kan. sekarang udah nggak ada cewek sih. Komunikasinya bagus. Makanya Iya, itu tuh. juga kan terkadang kita komunikasi antar pribadinya sudah baik dengan cewek tersebut, tapi cewek tersebut komunikasi pribadi kepada kitanya kan belum tentu baik gitu. Jadi memang betul ya kan, komunikasi antar pribadi itu benar-benar sangat dibutuhkan. Karena kalau komunikasi kita putus atau mungkin istilah kata tidak klop, jadi kedepannya juga mungkin bisa dibilang nggak bakalan bahagia, senang ambiar. Betul. Hancur itu. Gitu Kak. Nah terus kira-kira nih kan udah 2 tahun, mungkin kakak sekarang lagi apa sih kegiatannya gitu? Kegiatan gue sendiri. Ya entah sekarang lagi kerja atau mungkin lagi kuliah Kak. Kuliah sih. Hmm. Ya udah gue mah aktivitasnya cuman PP aja pulang pergi kuliah. Oh. Entar main. Iya. Oh, Kuliah pulang. Iya, itu. Datang. Kalau kata orang itu si selimut. Ya, bener. Kuliah pulang. Berarti udah semester berapa tuh Kak? Semester 2 Oh semester 2. Kuliah di mana Kak? di Institut Setiami. Oh, Institut Setiami itu Kan banyak nih. Iya. Jami. Yang di ini loh yang di Pangkalasem. Oh, yang bakalan asem itu ya? tahu. Iya. Dekat Senen ya. Yang di iya, belakangnya kan di iya, Setiami iya, kan ada iya, 2 iya. yang belakangnya. Dekat yang kalau nggak salah itu di Jalan Ledjen Suprapto ya. Iya. Aja betul. stop bro. Nah, nanti mungkin linknya di bawah kita kasih ya, link kampusnya buat yang mungkin tanya-tanya di kampus kita ya kan. Iya, benar. Nanti mungkin bisa langsung mau nanya-nanya buat adik kelas ya. Iya, betul. Mungkin ada yang sedang bingung gitu loh, lagi nungguin hasil SMBP atau SMPTN dan mandiri kan. Iya. Mungkin setelah istilah kata nggak berhasil seperti kita menggapai seseorang itu, tapi setidaknya masih ada pilihan yang lebih baik. Iya. Karena istilah kata itu adalah termasuk salah satu takdir, Iya, ya kan? betul. Karena manusia itu kita punya rencana, tapi Tuhan punya takdir yang mungkin Lebih baik. lebih baik. Dan berada kita. Seperti halnya kuliah dan percintaan. Makanya buat teman-teman di rumah jangan takut ya. Iya. Jangan pernah Wah. takut, jangan pernah. Betul. Terus Kak, kalau dari kakak sendiri kan kuliah di semester 2 ya, Iya. dan juga hubungannya ini udah 2 tahun nih. Iya. Nah kira-kira mungkin sejauh ini ada pengen pikiran di jenjang lebih serius gak sih Kak di dalam pacaran tersebut? Kak? Serius? Atau punya niat terserius gitu? Ya niat ada, tapi gue nggak mau terlalu buru-buru sih. Ya udah, jalanin aja dulu. Gitu. Ada waktunya berarti nanti ya. Nah. Ada waktunya. Berarti istilah kata pengen sampai wisuda dulu gitu ya Kak? Betul kan gue juga mau ngebahagiain Orang tua, Iya. kedua orang tua gue. Gue minum ya. Oh iya, iya. Oke, kita minum dulu. Taruh doang. Aduh. Bener. Ini ada salah satu produk dari Bonte yang disponsori kebetulan dari Bos Yuda. Karena sponsor Bonte-nya belum masuk ya. Mungkin boleh yang punya produk kirim-kirim ke sini nanti Boleh. bisa kita tester ya. Endorse. Masya Allah. Kalau misalnya Yuda sama siapa Nabil nih? Ya. Kalau misalnya punya hubungan apa namanya? Pertama lu bakalan mau ngenalin ke keluarga lu apa kan? Kayak misalnya lebih dekat aja maksudnya. Oh, iya, iya, iya. Gimana nih tambah anggapannya Nabil nih? Gue sih enggak dulu sih, karena Masih mau main-main. orang bisa ngeri kan? Iya bener. Takut ini terbawa yang sudah-sudah gitu, kayak pengalaman yang dengan mantan yang sebelumnya. Yang pernah sebelumnya dikenalin. Langsung dipancing. Ayo gimana tuh Mas? Kira-kira Mas mungkin punya pengalaman kayaknya Mas yang ngomong begini.
Kalau pengalaman itu cukup gimana ya? Cukup dalam lah pengalamannya. Dalam ini. Pasti ya Regina tahu, Damar tahu, Nabel tahu pengalaman pacaran itu gimana. Gimana tuh? Coba Damar gimana tuh pengalamannya? Pengalaman apa tuh? Ya kalau yang tadi dibilang apa Regina Mau kalau dikenalin dulu ya, orang tua apa enggak? Kalau saya sih gini ya, kalau saya misalkan dapat wanita nih, Iya. atau udah punya pacar, saya tipe ke orang yang tidak bisa langsung dikenalkan. Saya melihat dulu sikap seseorang tersebut seperti apa. Apakah kita layak perkenalkan dengan orang tua kita ataupun tidak. Iya. Karena ketika kita mungkin kira-kira, kita tuh yang pertama gini Kak, kita harus bisa membaca atau memahami situasi yang ada di rumah. Orang di rumah ini kira-kira orangnya seperti apa sih gitu loh. Karena kan mungkin ada yang orang tua tuh pengen anaknya sama yang misalkan yang kalem, yang istilah kata yang tidak bergajulan, Yang banyak duitnya. bukan banyak duit. Oh. Ya sakatan takutnya lah ya. Enggak, mungkin kan Santai-santai aja. gini loh, di zaman sekarang mungkin juga banyak cewek kayak dari peribahasanya, Kalimatnya. tutur katanya, Sopan santunnya. sopan santunnya, adabnya, jadi kurang gitu takutnya. Ada kurang. Nah, ketika kita misalkan, soalnya saya pernah Kak, jadi bawa makan, ya kan, cuman saya nggak bilang sama orang tua saya itu mantan, pacar, ya. Dia di depan, ketika ketemu orang tua saya, dia tidak sayang, tidak apa, Pas sopan ya? nggak sopan, ya kan. Akhirnya di situ saya mikir, oh saya tidak bisa mengenalkan, ya kan. Nah dari situ juga saya belajar untuk kira-kira yang mana yang bisa dikenalkan dan yang mana yang tidak. Saya baru mengenalkan dua wanita, yaitu yang orang Bekasi, dua-duanya saya kenalkan. Kenapa sih saya kenalkan? Karena saya tahu nih perilaku dia tidak terlalu bergajulan, orangnya kalem, ya kan. Ibarat kata kayak ukti-ukti soleha gitu kan. Karena kan memang ya dia pesantren terus juga ngajinya lumayan gitu. Pesantren dong. Makanya saya coba buat ngajak ke rumah. Dan juga ada salah satu mantan saya yang dia memang minta rumah saya di mana, minta dikenalin, minta ya kan. Oh maksa ya ceweknya? Iya, bukan lebih tuh maksa, pengen ini karena saya udah Tahu doang. dikenalin atau udah main gitu. Oh, lu nya yang udah main soal? Iya, dia pun apa karena itu ulang tahun dia kan. Dia minta ini, akhirnya saya bilang enggak. Kenapa? Karena saya melihat wanita tersebut menurut saya rada apa ya, barbar gitu. Oh, Tapi barbar nggak bisa diem gitu kan. Petakilan gitu. Ya, petakilan betul Pak. Karena takutnya nanti ketika ini dia asal misalkan bercanda, kan kalau cewek kan suka main gaplok-gaplok bayar. Ya kan? Nah, dia tuh takutnya begitu, asal gaplok-gaplok kan masih kan bocil jadi PR lagi nih, ya kan? Makanya kata saya nanti aja deh, akhirnya ya udah saya nggak bawa ke rumah gitu. Siapa namanya? Nah, jangan dong. Boleh disebutin lagi ini. Bahaya Kak. Ada alamatnya enggak? Jangan diperjelas Pak. Bahaya nih. Oke, berarti kita tarik mundur lagi. Berarti Kak Regina ini belum pengen buru-buru. Iya. Iya. Seperti Jangan itu. dulu lah. Ya kan. Nah, Aja gua ya kan belum punya tabungan, makan apa mau jalan boci gua. tapi punya nggak sih ada kayak target tertentu gitu kayak gue harus nikah di umur sekian gitu loh? Atau punya nggak sih hal tersebut Kak? Kepikiran nggak sih? Iya, kepikiran nggak sih sampai situ Kak? Gak ada target ya. Ya udah minimal lu mau nikah 24, 23 ke atas aja. 23. Pada umumnya Iya, pada umumnya cewek. Ya. Kalau kakak nih tersendiri dari apa 23 24 ya. Iya. Nah mungkin kita tarik ke sebelah kanan saya nih. Di sini ada Bung Nabel, ya ada Nabel, ada Mas Oh, Ida iya. ya. Mungkin di sini siapa ya mukanya yang paling tua ya? Si Mium nih. Boleh. Ini sama dulu ini boleh. Mungkin dari yang pojok dulu biar abdol, Iya. biar bereret jalannya. Iya, biar muter. Mungkin dari, Anda bisa lihat belakang. Mungkin Bung Nabel nih, Apa tuh? gimana? Ada punya target gak sih untuk menikah gitu? Target menikah sih kayaknya tunggu sampai ada duit dulu sih. Duit banyak, kerja udah punya rumah sendiri dulu. Nah, Nikah. rumah sendiri. Iya. Nah, Itu baru mesti nikah. oke, sorry ya, saya potong nih.
kalau kita mikirnya kalau udah banyak duit punya rumah, tapi ketika mungkin kita memiliki benda tersebut ketika kita sudah tua gimana? Apakah kita masih kuat? Apakah kita masih sehat? Iya. Bisa menikmati apa yang kita telah belikan tersebut apa bagaimana? Kalau untuk itu sih tergantung takdir sih ya. Saya kuat apa enggaknya. Yang pasti insya Allah aman. Berarti pada intinya apa kakak Nabil ini pengen menikah ketika sudah ada duit, sudah mempunyai rumah. Iya betul. Oke, Kalau kalau ngoberatin orang tua juga sih. apa? Karena nggak mau ngoberatin orang tua juga. Oh, kamu berarti orang tua. Kalau masih muda nih. Nah, ini kayaknya udah pernah. Tadi yang Mas Damar bilang ya, untuk target nikah mau di usia berapa gitu. Kalau dari saya sendiri sih pinginnya di umur 27. Buat juga Terlalu 30. tua Iya. nggak sih? Enggak, karena Ini pada dua umumnya itu kan laki-laki itu dari 25 sampai 27. Iya. Iya gitu. 30 udah punya istri. Apa? 30 udah punya istri. Wah, udah punya anak juga itu. Orang buat gue ya. Yang gitu. Tahu ya gue aduh. Umur 23 ya. Iya, benar. Karena umur saya ini kan masih dibilang masih baru lah. Masih, Berapa tuh? Nanti dulu. Bener dong tanggalnya. Oh ya kan. Umur, Iya. umurnya itu sekarang 20. Kan untuk mencapai 27 kan masih ada 7 tahun nih. Iya betul. Saya ingin membanggakan kedua orang tua dulu dengan supaya anak dan istri biar makannya enak gitu ya, biar nggak terbebani. Dan nggak makan telur mulu ya? Iya. Masih mending itu kalau telur, kalau pengaruh rumput gitu gimana, aduh payah lah itu. Jadi tajam banget. Kalau Damar sendiri? Kalau saya sih rencananya menikah pengen di usia ya di bawah 30 sih, insya Allah. Kalau sekarang masih bisa. Hah? Sekarang masih Ini bisa. buat 30 ya? Iya betul buat 30. Iya sih benar. Iya benar itu. Benar. Ada lagi Ya, kalau saya seperti Mas Yuda bilang, saya pengen pertama itu pengen namatin kuliah dulu sampai wisuda. Yang kedua saya pengen nyari kerja. Setelah mungkin saya lulus kuliah mendapatkan calon yang mungkin menurut saya dia itu udah benar-benar cocok, udah pas dari cara komunikasi antar pribadinya dengan kita berdua dan juga saling memahami apa kata Karyana bilang tadi. Ya kalau memang kita memang dua-duanya udah ayo siap, aku bakalan istilah kata ayo kalau kamu mau serius. Asik. Kenapa saya tidak pengen bilang nunggu kaya dan segala macam? Karena saya yakin ketika kita menikah nanti, di mana istilah kata rezeki orang satu, ketika ada 2 atau 3 orang nanti kita punya anak, yang mungkin dikasih dengan takaran tersebut. Iya. Pasti Tuhan memberikan jalan, Iya. ya kan? Yang namanya itu kalau kata orang, rezeki itu pasti bakalan datang terbuka, ya kan? Karena semua itu tergantung lagi dengan kita niat. Kita niat menikah itu niatnya apa? Beribadah kah? Atau hanya nafsu atau main-main kan kita tidak tahu. Iya. Ya kan? Karena mungkin kalau menurut saya itu ya saya juga bakalan bilang sama perempuannya ketika mungkin saya punya modal sekian gitu, saya cuma bisa bilang gua punya modal sekian, lu mau gak? Atau kita cari dulu sama-sama gitu. Karena kita bikin kesepakatan, ya kan? Karena betul tadi yang dibilang Kanabel itu pengen banget pembagian orang tua, bener. Saya terutama pengen banget ngebagiin orang tua juga, tapi kan sebenarnya menikah itu bukan dalam artian menghalangi kita untuk membahagiakan orang tua. Mungkin kata penonton di sana, ya taruh juga kalau udah nikah punya istri nggak mungkin ingat sama orang tua segala macam bla bla bla. Nah itu kan sebenarnya kembali lagi kepada orangnya tersebut. Tergantung dari diri sendiri sih. Nah, Betul. dia bisa nggak ngebagi waktu, ngebagi kebahagiaan, ngebagi kerataan kan? Kalau misalkan memang dia bisa, kenapa itu menjadi sebuah hambatan dan halangan? Ya kan? Karena kan nikah itu bukan setahun 2 tahun ya, karena kan memang ya kalau bisa seumur hidup gitu. Ya kan? Jadi kita pada intinya banyak di luar sana nih yang takut menikah, Kak. Jadi kita kalau bisa jangan takut untuk menikah, karena menikah itu ibadah, apalagi kalau udah punya anak, ya kan? Gitu. Mungkin Karere, gimana Karere? Ya nggak usah buru-buru aja sih, ngapain kita buru-buru nikah, emang nggak pusing? Basic Iya. pusing lah ya.
Oh, Pasti mah. Pasti. kalau tanggapan Kak Rere? Soalnya kan banyak di luar sana yang nikah cuman ya paling 2 tahunan 3 tahunan terputus cerai. Kakak ini jangan sampai begitu. Oke, saya sedikit menanggapi ya Mas. Kita melihat di mana 2 tahun, 3 tahun di luar sana yang mungkin rumah tangganya udah selesai. Iya benar. Mungkin kita nggak bisa menilai jahat ya. Mungkin karena pertama dia belum siap. Ekonomi ya rata-rata dari ekonomi lah. Ya betul. Pasti kan semua itu tergantung ekonomi. Tapi kan kita balik lagi. Ketika istri kita atau pasangan kita nanti memahami dengan ekonomi kita, dengan dia hidup dengan ya udah seadanya gitu, ya kan? Ya walaupun mungkin kita atau mungkin pasangan kayak nggak mau diajak susah atau nggak pengen susah gitu, tapi kan setidaknya kan semua itu ada fasenya, ada prosesnya tersendiri. Istilah kata nggak mungkin kayak botol ini langsung jadi teh, kan ada prosesnya tersendiri kan, dari teh sampai menjadi seperti ini, istilah kata menjadi sempurna. Yang kita masuk nah seperti itu juga rumah tangga atau pernikahan. Jadi kita menikmati proses, kalau kata orang itu tuh pahit manisnya hidup. Ketika kalian bisa menjalani, maka kedepannya insya Allah bakalan mudah gitu. Karena kan sebenarnya itu apalagi zaman sekarang ya, itu tuh gengsinya kan pada gede. Kadang begini, ada anak ya kan atau pasangan kita nih, dia nikah pengen ya udah sederhananya nih, ya kan. Tapi kadang kan orang tuanya kayak nggak bisa, lo keturunan ini lo harus pakai adat ini bla bla bla. Nah sebenarnya kan yang bikin menghambat itu seperti itu Kak. Kalau menurut tanggapan Kak Rere gimana? Atau Mas Yuda, Mas Nabel, atau kan mungkin kita tanya dulu nih, Mas Nabel emang keturunan dari mana Mas? Kalau Sapar sih Sunda sih. Bapak Sunda. Kalau Ibu? Padang. Padang. Wah orang Padang. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Nah, Mas, biasanya kan dari daerah tersebut itu Mas mungkin pernah lihat saudara-saudaranya kayak nikah itu pakai adat guys Mas. Iya. Pakai adat ya. Nah, biasanya itu adatnya apa tuh Mas yang dipakai di keluarga yang sudah terlaksanakan tuh Mas? Tergantung dari orang tuanya sih. Kadang ada yang mau ngalah, kadang ada yang kayak cekcok gitu. Oh mungkin di sana lebih tepatnya itu kayak tarik piring gitu kali ya padanya. Iya betul. Terus Mas sendiri nih kalau misalnya menikah gitu, Mau nyari orang mana ini? iya mau nyari orang mana, apa mau pakai ngikutin tradisi gitu, apa pengen mungkin kayak ya udah gue pengen tegar dengan pendirian gue, nikah dengan maksudnya dengan sederhana tapi kebelakangnya kita punya usaha gitu, atau mungkin ya udah pada nikah umumnya biasa gitu, nggak pakai adat-adat atau apa. Pakai adat sih tergantung dari orang tuanya sih. Kalau misalnya cowok yang ngikutin lu ya kayaknya ya nggak sih? Kalau cowok tuh harus, kan lu kan anak cowok kan, Iya. pasti ngikutin adat lu. Tapi kayak sekarang ada juga orang tua dari pengantin wanita. Ya nggak sih? Mungkin Kalau sekarang dari gitu ya. teman-teman di bawah ya, nanti di kolom komentar tolong komen ya yang mana yang benar ya, kan wanita yang mengikuti laki-laki atau laki-laki yang mengikuti wanita. Kayaknya acara doang ya, acara yang ngikutin perempuan. Tapi kalau misalnya Ada. kayak di apa namanya pungut ya, kalau dipungut itu sama cowok ya nggak sih? Ngikutin. Pungut apa? Pungut mantu bukan? Nanti mungkin teman-teman ya di bawah nih komen. Sharing aja. Ya, sharing. Kalau Mas Ida, Nah, ya Mas Yuda gimana Mas? Dari mana Mas? Kalau orang tua saya itu dari Jawa Tengah. Iya. Iya. Oh Joy. Pulau Wong Jawa ini. Dari mana Mas? Kalau bapak Semarang, kalau ibu Magelang. Kata keluar ya. Jawa Tengah. Biasanya kalau di Jawa itu ada tradisi nggak sih Mas kalau menikah itu Mas? adat-adatnya Ada Kesenian kah atau pameran atau apa Mas? kesenian bisa, itu bisa. Salah satu Ya. contohnya itu apa tuh Mas? Kalau itu bisa, kalau di sana itu jatilan. Kalau di Jatilan. sini kayak apa, kuda lumping. Oh, kuda lumping. Ya, cara Iya. sendirinya. Itu biasanya kalau jatilan atau semacam kuda lumping itu
dipamerkannya pas acara pernikahan atau pas pestanya tuh, resepsinya bagaimana tuh? Itu tergantung dari kedua pihak sih, antara yang lelakinya atau perempuannya yang dirembuk secara bareng-bareng, mau secara nikah, ya begitu. Kalau dari Karere orang mana nih? Kalau emak gua orang Medan, kalau ayah Medan, Sunda. Mbak. Oh, Sunda. Jadi Sunda ex Batak ya? Iya. Medan. Betul. Karena juga ntar di komen pasti bahwa Medan itu belum tentu Batak gitu. Nah, pada jadi Medan ya, Medan Sunda. Nah, biasanya kalau di Medan gitu atau di Sunda gitu mungkin ada adat-adatnya atau mungkin dari keluarga yang sesudahnya nih, kayak dari omnya, kakaknya kah yang udah menikah gitu, kayak mamerin dari dari Medan gitu atau dari Sunda atau bagaimana tuh? Kalau dari Medan, waktu kemarin tulang gua nikahan gua nggak ikut, jadi gua nggak tahu. Karena yang udah nikah tuh tulang gua kan ada 4, yang udah nikah baru 1. Jadi gua nggak tahu dia nikahnya kayak gimana, kan gua nggak ikut. Kalau misalnya di Subang tuh nggak ada sih, ya udah sekedar bajunya aja, kostumnya aja, ada Sunda, tapi nggak ada inian, nggak ada tradisi yang lain. Nah, tapi maaf Kak Regina, saya potong nih. Tadi tulang itu apa sih? Mungkin penonton banyak yang nggak paham ya. Paman deh. Iya paman, Paman kan? bahasa Bataknya. Oh, bahasa tulang. Batak. Berarti Kak Regina masih ada keturunan Bataknya gitu. Enggak, kalau misalkan gua kan emak gua yang yang diambil tuh kan emak gua. Kalau misalnya Nabel orang Batak nikah nih sama orang cewek bukan Batak, kayaknya bisa deh. Maksudnya marganya nggak hilang. Nggak keputus. Iya. Kecuali kalau cewek yang nikah cowoknya nggak ada marga, jadi marganya sampai di Marganya situ. hilang. Tapi kalau cowok yang menikah bukan sama marganya masih bisa tersambung gitu ya. Berarti sama kayak dengan turunan Arab apa yang lain ya kayaknya ya. Gak tau sih, gua tanya cuman ya kalau Batak begitu, kalau bukan sama-sama Batak marga lu hilang. Kalau dari perempuan yang hilang berarti ya? Iya. Oke. Orang mana Mas? Mas? Oh, orang kita. Iya. Oke, bisa kompak gitu ya. Ya kalau saya sendiri nggak ngeliat ini dari cara berpakaian saya. Ini sarung Sunda. Iya. Jawa. Sarungnya kayak sarung ronda Iya. gitu. Kan kalau versi Jawa ronda dulu gitu. Kalau saya ini kebetulan dari Sunda. Oh, Sunda. Tapi logatnya logat Jawa ya. Sunda mana tuh Jawa Mas? ini. Nah, Sundanya itu di Sumedang. Kalau dari nenek saya dari ibu. Sumedang mah terkenalnya tahu. Ya, Tahu tahu. Tahu Sumedang. Kalau bapak itu dari Cirebon. Ya kan. Nah, di keluarga saya itu kan banyak ya yang sudah menikah itu pakai adat, salah satunya itu mapak pengantin. Di mana kedua mempelai ini diiring ke pelaminan atau ke singgasana atau apa bahasa ininya kan. Jadi seperti bagaikan ratu dan raja. Jadi di depannya itu ada nari-nari sampai kita ke pelaminan, duduk. Setelah kita duduk, itu di depannya 4 sampai 8 orang itu seperti melakukan tarian-tarian tradisional kayak mojang priangan dan lain-lain. Nah, biasanya itu seperti itu kalau adat Sunda, ya kan. Nah, kalau saya masih pengen sih nih kan sebenarnya pengen pakai adat tersebut gitu Mas. Karena kan memang istilah kata apa ya? Saya udah menjiwai pas Sunda, ya kan? Sunda banget ya. Iya dong. Bisa dibilang darahnya udah turun gitu. Ya. Makanya muka saya tua. Tua gitu mah. Nah, mungkin dari banyaknya ini adat apapun itu bagus ya. Dan juga itu sebenarnya hanya sebuah turunan dari sana ya kan. Mungkin kita juga nggak bisa maksakan gitu bahwa menikah harus mengikuti adat segala macam kan. Karena mungkin ada yang mampu, ada yang tidak ya kan. Jadi kalau mau pakai adat ya monggo, kalau nggak pakai adat ya pun nggak apa-apa ya kan. Karena kan yang penting poin besarnya adalah kita bisa menikah dan halal. Gitu. Mungkin dari tadi panjang-panjang ngobrol ya.
PKLM. Apa tuh PKL? Banyak kali ya, Mbak. Kayak gini dong mas. Iya. Banyak orang. Iya, mungkin biar udah nggak kejauhan kan. Iya. Aduh, mungkin kita akhiri aja podcast ini kali ya. Mungkin next time ya Next time. bisa next time. Typo. Ya, ribet. Di bosnya belum diatur ya? Mungkin kalau ini kita targetin berapa penonton nih mas bikin podcast lagi mas? 5.000 nggak sih? 5.000 ya. Kalau saya sih kurang sih, kalau bisa sih seluruh dunia itu biar tahu. Ya pokoknya kata Kak Regina, view-nya penontonnya sampai 5.000, subscribe-nya sampai 2.000-an ya kalau bisa, apa view dan juga subscribe-nya menyamai, maka kita bakalan buat podcast ini lagi. Iya. Jangan lupa sponsornya. Ya betul. Apa yang dibilang oleh Cak Regina. Jangan lupa sponsor Bonteh. Iya tuh. Masuk nih endorse. Iya boleh nih dari Lumayan nih. Tes berkualitas. Sengaja nih kita nggak sensor Iya. namanya. Ya barangkali dari pihak Bonte mau masuk ke kita Iya, podcastnya ntar sama-sama. kalau rame kita bisa pakai lagi sponsor ini atau mungkin dari teman-teman kita yang apa UMKM ya, Iya. boleh produk-produk kayak basreng Wah. gitu kan atau yang lain-lain yang mungkin pengen masuk sponsor, pengen sponsorin kita seperti minuman di sini Boleh. bisa langsung DM aja kali ya ke IG kita gitu kan. Boleh. Atau mungkin nanti bisa komen di bawah, nanti kita cantumkan ya nama IG dari kita berempat. Boleh. Nah, aman itu mah. Betul, aman. Dan ini kenapa sebelumnya saya bilang ini pada minum karena sekarang kita syutingnya emang di bulan puasa tapi di sini sudah habis maghrib ya. Iya. udah buka puasa ya. Jadi emang kita syutingnya sengaja ya. Namanya Maghrib sih. maghrib karena dari kamu ya. Soalnya badan-badannya juga udah pada semangat Iya. nih. Iya. Makanya dengan minum Bonte langsung pada seger. Oke, Tuh. cukup sekian. Terima Mungkin kasih. ada kata-kata penutup dari Kanabel. Ambil jalan yang lu yakinin dan jangan pernah ragu untuk ambil jalan, dan jangan pernah menyesali jalannya. Mungkin itu aja sih dari gue. Salam Mas Yuda. Kalau dari saya mah jangan putus asa ya, karena kan kita belum tahu takdirnya Allah gimana gitu. Yang penting kita tetap semangat, menyala abang tuh. Ya. Gitu loh, semangat gitu. Kamu padi ya, Bang. Itu tadi, Mbak Regina gimana nih kata-katanya untuk motivasi yang di luar sana gitu? Ya biar ini aja sih, lu yang sering selingkuh lu nonton ini aja udah. Karena di sini kan kadang banyak juga bilang cewek semua cowok sama, tapi di sini semua cowok sama-sama disakiti oleh wanita. Aduh, sakit deh. Oke. Kalau berdamar, Kalau saya kata-katanya adalah tetap semangat, jangan menyerah, tetap selingkuh. Salah.